Ketua DPR RI Puan Maharani beserta Panglima TNI Andika Perkasa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono mengunjungi Ibu Kota Negara Baru Nusantara di Kabupaten Penajam Pasir Utara pada Rabu siang. Kunjungan pertama menuju titik geodesi atau titik nol IKN, kemudian melihat lokasi rencana pembangunan Istana Negara dan melihat lokasi IKN dari Menara Pantau. Pada kunjungan ini, Puan Maharani menegaskan bersama bergotong royong, buktikan IKN bisa dibangun dari awal. Semua akan dibangun IKN yang modern dan memperhatikan kontur alam dan situasi sekarang. Ini pembangunan yang memerlukan waktu bertahap dan jangka panjang. Pemilihan lokasi sudah melalui pemikiran jangka panjang agar ada pemerataan pembangunan di Indonesia. Hal yang kemudian saya bisa menangkap adalah agar ada pemerataan pembangunan di Indonesia, sehingga bukan Jawa sentris tapi Indonesia sentris. Bagaimana negara hadir bukan hanya di Jawa tapi juga di wilayah-wilayah Indonesia yang lainnya. Dan kebetulan Kalimantan Timur, Pasar Penajam Utara ini yang kemudian menjadi pilihannya. Kita baru pertama kali ini sejak merdeka kemudian mempunyai kesempatan untuk membangun ibu kota baru yang kemudian insya Allah nanti akan menjadi ibu kota negara yang ideal bagi pemerintahan dan bangsa Indonesia ini ke depan. Wajah kemajuan Indonesia yang mungkin nanti bisa menjadi satu wajah Indonesia yang bisa dikagumi oleh negara luar, tempat bekerja putra-putri terbaik bangsa Indonesia, dan tentu saja. Sementara Andika Perkasa menyatakan di IKN akan hadirkan kodam baru dengan perangkatnya. Kebutuhan lahan untuk 3 matra 4.500 hektar di kawasan perluasan dan 300 hektar untuk di kawasan inti. Akan ajukan penambahan personel baru sampai 50.000 ke Kementerian Pertahanan untuk 3 matra di luar kekuatan TNI saat ini. Sudah akan hadir hari ini juga sudah. Jadi kita saat ini memang dihandle oleh Kodam sendiri. Nanti akan ada penugasan di fokus konstruksi di dalam kawasan inti pusat pemerintahan ini. Sudah, itu nggak bisa menunggu. Tapi juga nanti secara bertahap penambahan yang kami maksud itu bukan berarti mereka yang baru masuk, bukan. Kita akan ambil dari seluruh satuan di seluruh Indonesia, darat, laut, udara. Nah, penggantinya itulah yang kita ambil dari rekrutmen baru. Ya. Sementara Tito Karnavian menambahkan, seusai Undang-Undang IKN adalah berbentuk provinsi. Daerah khusus seperti halnya di Aceh, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. IKN akan diatur kekhususan. Pimpinan disebut kepala kawasan otoritas setingkat menteri, tapi bentuk pemerintahan setingkat provinsi. Selain itu, untuk mempercepat proses pembangunan kawasan otorita harus diberi kewenangan yang luas. Ada Undang-Undang IKN dan itu sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara kesatuan Indonesia itu dibagi atas provinsi, kabupaten, kota. Jadi IKN ini adalah berbentuk provinsi. Namun di dalam pasal 18 B UUD 45 itu dikatakan mengenal adanya pemerintahan daerah khusus. Nah, khusus macam-macam, ada 5 daerah khusus kita sekarang ini di Aceh. Nah, itu ada kekhususannya beda-beda. Misalnya ada Wali Nangrung, kemudian ada DPRA. Selain itu, rombongan ini juga melihat pembangunan bendungan Sepaku bisa menjadi wajah baru Indonesia di mata dunia. Sudah minta ke kementerian terkait bisa perhatikan semua hal yang nantinya akan jadi kebutuhan Indonesia jangka panjang. Yanuaris Wandanu, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur.